salam hangat semuanya. Perkenalkan, saya Selvi Margareta. Saat ini saya akan menjelaskan eh, dasar atau definisi dari Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel ya. Oke, jadi langsung saja ya. Apa sih itu Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel? Ialah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Ini bisa menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Oke, selesai perkenalan ini, kita langsung masuk ke cara-cara atau penjelasan mengenai tugas di pertemuan 1 ya. Oke, sekarang kita akan bahas tugas dari pertemuan 1. Kita akan mulai dari tugas mandiri yang pertama ya. Di sini kita buat dulu ada 4 kolom. Kolom yang pertama kita isi oleh kode pegawai. Kemudian kolom yang kedua kita isi dengan tulisan nama pegawai. Kemudian kolom yang ketiga kita isi oleh divisi. Kemudian yang keempat itu adalah gaji pokok. Nah, di bawahnya itu adalah isiannya. Isian kolom pertama yang tadi kode pegawai akan diisi oleh kode pegawai dari masing-masing pegawai tersebut. Di sini ada 5 ya. Oke, kita ikuti saja sesuai yang ada di slide pertemuan pertama. Kemudian untuk nama pegawai kita isi ya. Untuk yang pertama itu ada Rena Marina, Rizky Pratama Putra, kemudian ada Mina, ada Akbar Pradana, lalu ada Kartika Sari. Untuk divisi kita juga sesuaikan mengikuti yang ada di slide. Rena Marina itu divisinya finance, Rizky Pratama itu divisi purchasing, Mina dan Akbar Pradana dari divisi sales, kemudian Kartika Sari purchasing. Lalu untuk gaji pokoknya ini kita tulis biasa saja ya, tanpa perlu tanda baca ataupun menambahkan tulisan RP di depannya, karena itu nanti akan kita setting secara otomatis. Untuk Rena Marina dari divisi finance, dia itu gaji pokoknya 5 juta rupiah. Untuk Rizky Pratama Putra dari divisi purchasing, dia itu gaji pokoknya 7.500.000. Lalu ada Mina dari divisi sales, gaji pokoknya adalah 4 juta rupiah, sama dengan Akbar Pradana ya, karena mereka sama-sama dari sales. Kemudian untuk Kartika Sari dari divisi purchasing, dia memiliki gaji pokok 6.500.000. Nah, karena tadi saya bilang tidak perlu tanda baca ataupun tulisan RP di depannya, nih, ini adalah cara untuk membuat dia secara otomatis ada tanda baca dan RP di depannya. Pertama kalian blok dulu ya. Kalian blok dulu gaji pokoknya. Kolom D yaitu gaji pokok, tapi tulisan gaji pokoknya nggak perlu diblok ya, jadi hanya nominalnya saja. Kemudian kita blok, kemudian number formatnya kita rubah menjadi accounting. Halo guys, nama gue Muhammad Dafa Design. Gue yang di depan tadi yang pembukaan. Dan sebenarnya kalian kalau untuk format si uang ini ya, mata uang ini, kalian punya beberapa opsi seperti yang dijelaskan kakak Selfie tadi. Atau kalau yang dijelaskan kakak Selfie kan dia pakai accounting nih. Kalau misalkan kalian pakai accounting, maka kalau misalkan kalian accounting more number, terus kalian cari yang Indonesia IDR, tulisannya akan seperti ini, IDR, bukan RP, bukan rupiah. Nah, ini tidak sama. Mungkin bisa kalian ini karena ini kan opsi, salah satu opsinya, tapi akan beda dengan yang ditugas. Nah, biar kalian nggak bingung, kenapa kok ditugas bisa RP, Bang? Nah, caranya kalian ke more number formats, ke custom, terus kalian cari nih RP. Ini gue nggak tahu gimana nih nge-spellnya, tapi yang jelas kayak gini. Ini kalian oke, maka depannya akan seperti ini, RP. Jadi opsinya terserah kalian mau pakai yang IDR atau pakai yang RP. It's up to you guys. Terima kasih semuanya. Thank you kakak Selfie. Dan itu aja sih. Thank you. Oke, selanjutnya sesuai
pertanyaan yang ada di slide adalah kita harus mencari tahu berapa banyak sih pegawai pada divisi sales. Nah, sebenarnya gampang sih ya cara melihatnya, cuma tinggal 2. Oke, tapi ini bisa kita rumusin biar lebih mudah. Oke. Biar lebih mudah, kita pakai saja rumus sama dengan, kemudian tulis count if. Oke, kalau sudah kemudian buka kurung. Nah, kita blok dari kolom C3 sampai C7. Kemudian titik koma, lalu masukkan petik 2, lalu kita tulis manual sales. Lalu kita tambahkan lagi petik 2, lalu tutup kurung, kemudian enter. Ketika di enter nanti akan muncul tulisan 2. Kenapa 2? Karena itu adalah pertanyaan yang dicari ya, berapa sih jumlah divisi sales sesuai dengan kolom yang di atas gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya di tugas mandiri 1, berapa banyak pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta? Oke, rumusnya kayak gimana? Rumusnya masih kita gunakan sama dengan count if. Kemudian buka kurung, lalu kita blok dari kolom D3 sampai D7. Kalau sudah, tambahkan tanda titik koma, lalu petik 2, lalu lebih ya, berarti tanda panah mengarah ke kanan, sama dengan masukin 5 juta, tulisan 5 juta gitu ya. Lalu tambahkan tanda petik 2, kemudian tutup kurung. Hasilnya langsung muncul 3. Ya, karena di sana ada 3 pegawai yang gajinya lebih dari 5 juta. Seperti itu. Itu adalah penjelasan dari tugas mandiri yang pertama. Kita akan lanjut ke tugas mandiri kedua ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tugas mandiri 2, masih di tugas pertemuan 1 ya. Untuk tugas mandiri yang kedua, kita di sini buat dulu 6 kolom. Oke, kolom yang pertama kita isi dengan kode pegawai, yang keduanya kode. Ini kode divisi yang dimaksud ya. Kemudian kolom yang ketiga itu kita isi divisi, kode yang keempat itu kode status. Lalu kode kelima itu status. Ini penjelasan dari singkatan yang ada di kode status. Oke, kalau M itu adalah merit, kalau S itu adalah single. Oke, kemudian di sana kolom yang terakhir ada tunjangan. Nah, sebelum kita mengisi ke 6 kolom ini, kita buat catatan dulu yuk di bawahnya. Oke, kita buat catatan asal di sini. Di sini saya buat catatan kode status. Lalu ada status, lalu ada tunjangan. Nah, kode status M ini artinya berstatus marriage. Kalau kode status S itu artinya berstatus single. Untuk tunjangan di sini pegawai yang mendapat tunjangan adalah pegawai yang sudah married atau yang sudah menikah. Dengan besar tunjangan yaitu Rp200.000. Oke, selesai di bawah catatan tentang kode status dan status sampai tunjangan, kita lanjut lagi membuat catatan tentang divisi dan kode dari divisi tersebut. Oke, divisi 1 ya, atau kode divisi 1 itu diduduki oleh divisi sales. Kemudian kode divisi 2 itu diduduki oleh divisi purchasing. Kode divisi 3 itu diduduki oleh divisi finance. Kemudian kode divisi 4 diduduki dengan HRD. Selesai membuat catatan di bawah, sekarang kita tinggal mengisi kolom yang ada di atas tadi. Ada 6 kolom ya tadi ya. Oke, kita isi kode, mulai dari kode pegawai, itu kita isi manual saja. Mengacu pada tugas mandiri tadi yang pertama ya. Kita bisa copy paste aja. Oke, untuk kode sesuai dengan divisinya dari yang kode pegawai kalian masukin. Oke, kode di sini yang saya maksud itu adalah kolom kedua itu kode yang saya maksud itu adalah kode divisi ya. Misalkan di situ saya tulis 1. Oke, 1 itu artinya apa? 1 itu artinya sales ya.
Oke, supaya otomatis kolom yang ketiga itu kita buat rumus. Supaya apa? Supaya ketika kita tulis angka 1 di kolom kode, di kolom divisi akan terisi secara otomatis yang artinya sales. Nah, rumus yang kita gunakan apa? Rumus yang kita gunakan adalah sama dengan if, buka kurung, kita klik kolom kode B2 sama dengan 1, titik koma, kemudian petik sales, lalu petik lagi, lalu masukin lagi tanda titik koma, lalu if, kemudian buka kurung, B2 lagi sama dengan 2, titik koma, purchasing, lalu titik koma lagi, if lagi, kemudian B2 sama dengan 3, lalu petik finance, petik, lalu titik koma lagi if, lalu buka kurung B2 sama dengan 4 HRD, lalu kita tutup kurungnya sebanyak berapa nih? 4 ya. Kenapa 4? Karena di sini kita mencari 4 ya, membuat 4 kategori. Oke, kalau sudah enter, nanti secara otomatis akan muncul sales di sana. Nanti kita tinggal drag aja ke bawah. Kolom kode kita drag ke bawah. Kolom kode itu kita isi manual. Untuk divisi kita drag aja dari C2 sampai C6, nanti dia akan mengikuti gitu. Kita lanjut kolom kode status. Untuk kode status ini kita isi manual ya. Oke, kode pegawai 2011 003 itu statusnya M. Kode pegawai 2010 213 itu S. Lalu yang ketiga M, yang keempat S, dan yang kelima S. Nah, statusnya nih yang harus kita bikin rumus supaya begitu teman-teman nanti masukin kodenya, statusnya langsung berubah secara otomatis. Rumus apa sih yang kita buat? Rumus yang kita buat itu adalah kita ketik dulu sama dengan if, buka kurung, lalu klik kolom D2 sama dengan petik, lalu M, petik lagi, lalu titik 2, petik merit, kemudian petik 2 lagi, lalu titik koma, petik single, petik, lalu tutup kurung. Kalau sudah enter, maka nanti akan muncul kode status M, artinya statusnya merit. Tinggal kita drag saja ke bawah sampai E6. Nanti dia akan mengikuti. Nah, untuk tunjangan ini kita pakai rumus juga ya, biar dia otomatis ya. Rumusnya apa? Rumusnya ini sama dengan if, buka kurung, E2, kita klik yang E2 sama dengan petik merit, petik titik 2, petik Rp 200.000, petik lalu titik 2, petik lagi Rp min ya maksudnya ya, kemudian petik lalu tutup kurung. Setelahnya enter, maka nanti akan muncul tunjangannya. Oke, sama juga seperti kolom yang E, itu tinggal di drag saja ke bawah biar yang bawahnya mengikuti. Oke, seperti itu penjelasan dari tugas mandiri 2. Terima kasih.